Power amplifier sejuta umat. Ini adalah power amplifier legendaris Indonesia ya. Dulunya kita selalu menggunakan power ini, termasuk sound system kelas profesional sekalipun menggunakan power ini ya. Nah, seperti ini dia. Jadi bagaimana teman-teman yang memiliki power amplifier ini? Apakah langsung dipasang atau bagaimana? Di sini saya akan berbagi pengalaman caranya men-setting power amplifier ini supaya menghasilkan suara yang lebih baik dan lebih awet. Silakan ditonton video ini sampai selesai ya, sehingga ini pasti berguna untuk teman-teman semua. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Power Safari yang saya beli dari toko kemarin sudah saya pasangi MOSFET pada salah satu channelnya, yaitu pada channel sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan belum saya pasangi MOSFET final. Terus sudah saya hubungkan pada tegangan PSU. Di sini tegangan PSU-nya saya menggunakan 32 VAC ya. Pada tegangan DC-nya nanti itu biasanya terukur sekitar 38 volt ya. Seperti itu. Nah, sekarang sebaiknya untuk power amplifier yang kita beli dari toko itu jangan langsung kita pasang dan berbunyi terus selesai. Saya kira tidak seperti itu ya sebaiknya. Namun kita harus lakukan setting dulu pada power amplifier ini sehingga nantinya dia akan menghasilkan suara yang baik, termasuk penguatan yang baik, dan tentunya keawetan ya, keawetan pada power amplifiernya juga pada speaker yang digunakan. Nah, saya jelaskan sebentar ya, kenapa kita harus memodifikasi dulu. Karena power ini biasanya oleh pabrikannya atau perakitnya itu disetting di tegangan minimal 45 volt. Nah, karena ini kita akan pasang pada tegangan yang rendah, maka kita harus setting dulu agar DCO-nya itu bisa mendekati 0. Seperti itu. Semakin rendah atau semakin tinggi, maka DCO-nya pun juga akan semakin berbeda. Oleh karena itu, kita akan coba dulu ya. Sekarang kita akan coba dulu teman-teman ya. Kita akan coba dulu nyalakan. Ya. Di sini sudah saya pasangi speaker ya. 6 inci. Dan power sudah on, sudah menyala. Nampak ada suara dengung pada atau noise ya pada speaker. Nah, di sini kita akan coba langsung ukur berapa DC offset yang dihasilkan. Ini powernya belum saya oprek-oprek. Ini masih asli bawaan dari toko. Kita langsung ukur dengan menggunakan avometer digital pada skala milivolt atau 200 mili. 200 milivolt ya. Di sini terukur DC offset sebesar 78 milivolt. Nah, kondisi seperti ini saya kira kurang begitu baik. Karena DC offset itu harusnya pada posisi power amplifier idle atau power amplifier belum kemasukan input, dia harus mendekati nilai 0. Nilai 0 volt. Karena jika kondisi seperti ini, dia terukur 78 milivolt. Nanti jika ini power sudah dipasangi input atau tersambung pada rangkaian tune control atau apa saja, dan sudah ada input masuk, maka DC offset yang 78 milivolt itu akan berangsur-angsur naik sesuai dengan besaran volume yang kita buka. Dan tentunya itu akan berbahaya bagi keawetan power, terutama pada speaker yang digunakan. Karena apa?
Speaker yang terbakar itu disebabkan oleh adanya tegangan DC sebesar apapun yang lolos menuju speaker. Itu sebagai catatan ya teman-teman. Jadi memang tidak boleh ada arus DC lolos menuju speaker. Dan itu harus dikendalikan. Nah, bagaimana caranya? Kita matikan dulu. Untuk mengendalikan DC offset atau setting untuk mendekati 0 volt, maka kita harus ada perubahan di sini teman-teman. Nah, perubahannya kita fokus pada transistor ya. Kedua transistor ini, bahwa di sini adalah transistor menggunakan tipe PNP ya, 2 biji transistor PNP. Ini adalah transistor, jika kita lihat pada skemanya, ini adalah transistor yang paling awal, di mana tegangan input itu masuk pada basis transistor ini. Terus di situ di kaki kolektor, di posisi tengah ya, kolektornya ini ada sebuah resistor nilainya 4K7 menuju ke tegangan PSU negatif. Resistor ini fungsinya sebagai pengontrol besaran penguatan yang dilakukan oleh transistor ini. Jika penguatannya ini terlalu besar, maka dia akan memicu tegangan DCU itu akan semakin tinggi di polaritas positif. Seperti itu. Dan sebaliknya, jika dia tegangan penguatannya itu terlalu rendah, terlalu lemah, itu pun juga akan memicu tegangan DCU semakin besar di polaritas negatif. Jadi harusnya besaran nilai resistor ini harus seimbang. Harus menyeimbangkan maksudnya ya teman-teman. Tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu lemah. Jadi nilainya ini kita akan ubah sampai nanti DC offsetnya itu dihasilkan mendekati 0 volt. Ini adalah resistornya, bisa dilihat. Pada sisi sebelah kanan di sini ya teman-teman resistornya, nilainya 4K7. Dan untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa resistor. Di sini ada sebuah resistor, nilainya dari Bapak ini ya, 10 kilo dan 12 kilo. Jadi pertama-tama kita akan coba menaikkan nilai resistor ini teman-teman. Yang asalnya 4K7, kita coba langsung ke nilai 10K ya teman-teman. Atau mungkin 8K2 dulu. Seperti itu. Dan kita mulai. Kita lepas dulu resistornya teman-teman. Sebentar. Nah, sekarang kita akan coba mulai menggunakan dengan nilai resistor 8K2. Kemudian langsung kita akan coba lagi power ini. Seperti ini. Dan kita coba ukur kembali berapa nilai DC off yang dihasilkan. Sebentar. Kayaknya semakin tinggi. Oh, sebentar. Nampak dia semakin tinggi ya teman-teman. 128 milivolt. Nah, berarti kita harus menurunkannya kembali
di mana awalnya dia nilainya 4K7, maka kita akan coba ganti dengan nilai 2K2 ya teman-teman. Coba kita pasangi resistor berapa? 2K2. Kemudian kita coba lagi. Kita coba ukur kembali. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada penurunan signifikan ya. Awalnya 78 mV, sekarang sudah turun menjadi 20 mV. 22 mV ya. Oke, sebentar. Kita ganti lagi resistornya, teman-teman. Nah, di sini saya coba sekarang nih resistor menggunakan 2,1 kilo ohm. Resistor 2K di seri dengan 100 ohm ya. Kita coba. Nah, di sini didapat sebuah nilai yang cukup kecil ya, sudah mendekati 0. Karena memang kalau kita mau paskan pada posisi 0 volt, tentunya kita harus menggunakan resistor ya teman-teman. Nah, menggunakan trimpot ya teman-teman. Jadi saya kira ini sudah cukup ya teman-teman. Sudah cukup. Karena untuk DCO itu di bawah 20 mV itu sudah aman sebenarnya. Jadi ini sudah 12 mV ya, saya kira sudah terlalu rendah ya, sudah cukup kecil. Dan saya kira ini sudah aman. Seperti itu. Jadi langsung saja kita akan memasangnya pada posisi atas seperti itu. Nah, jadi sekarang ini sudah saya pasang ya resistornya. Dari asalnya 4K7 sudah saya pasang 2,1K. Di sini kita coba ukur sesuai dengan kutub polaritas speaker, positif dan negatifnya. Di sini terlihat jelas bahwa sudah terukur sebentar. 15 mV ya teman-teman. Saya kira ini sudah cukup cukup rendah ya, sudah mendekati 0. Dan sesuai dengan polaritasnya sudah pada polaritas positif. Pengukuran pada avometernya. Jadi saya kira ini jika teman-teman ingin membuatnya menjadi 0 volt atau mendekati di bawah 5 mV, sebaiknya teman-teman menggunakan trimpot ya, trimpot multi-turn, sehingga teman-teman bisa mengaturnya secara presisi. Jadi kalau menggunakan resistor seperti ini, tentu kita tidak akan bisa membuatnya pas pada posisi 0 atau di bawah 5 mV, karena pemilihan resistornya pun itu juga sudah sulit. Nah, sekarang kita coba akan mengukur, biasnya. Di sini pada rail negatif terukur 282 mV.
dan real positifnya terukur 534. Meskipun tidak seimbang, saya kira ini itu wajar ya teman-teman, karena juga dipengaruhi oleh kualitas transistor yang digunakan. Seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin memodifikasi power ini sehingga menghasilkan tegangan bias yang seimbang, silakan atau wajib menggunakan transistor yang baik. Teman-teman bisa menggunakan transistor kualitas Taiwan KEC ya, sehingga nanti hasilnya tegangan bias itu menjadi stabil. Pasti stabil teman-teman. Seperti itu. Untuk besaran tegangan biasnya sendiri itu pasti dipengaruhi oleh besaran tegangan PSU yang digunakan. Semakin tinggi tegangan PSU-nya, maka biasnya pun juga akan semakin tinggi. Seperti itu teman-teman. Untuk besaran tegangan bias biasanya itu rata-rata 250 mV ya teman-teman. Jadi bisa kita ukur di basis masing-masing transistor finalnya, baik di rel positif dan di negatifnya. Nah, untuk menaikkan tegangan atau menurunkan, kita bisa mengganti nilai resistor ini ya teman-teman. Jika resistor ini semakin besar nilainya, maka biasnya pun juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika nilai resistor ini kita turunkan, maka tegangan biasnya pun juga akan semakin turun. Semakin tinggi tegangan bias, maka akan menyebabkan konsekuensinya transistor finalnya itu juga akan semakin panas. Jadi kita sesuaikan saja sendiri teman-teman. Seperti itu. Seperti itu catatan dari saya hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan power ini sudah siap untuk dipasang. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.